Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2091 sampai bab 2095. Mendengar penilaian An Chong Kyu, Li Yalin tersenyum pahit dan berkata, "Saya memikirkan hal yang sama seperti Anda. Di New York, tidak banyak orang yang bisa menyentuh keluarga Fei. Menghitung keluarga Rothschild dan keluarga Anda, hanya ada 4 atau 5 keluarga yang paling banyak bisa melakukan ini. Kekuatan. Tapi kali ini, alur permainan kelompok orang ini tidak seperti gaya Anda yang manapun." Memang, seorang Chong Kyu setuju, gameplay seperti ini bukanlah sesuatu yang hanya sedikit keluarga besar yang bisa melakukannya. Pada pandangan pertama, jalan ini terlihat sangat liar, ternyata sangat liar. Kamu juga berpikir begitu? Li Yalin menghela nafas, saya pernah mengira ini mungkin geng baru. Umumnya, jika geng baru mau mendapatkan posisi, mereka harus melakukan sesuatu yang menggemparkan, itu masalah besar. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya ada yang tidak beres. Jika ada geng yang bermain seperti ini, pada dasarnya itu akan menjadi jalan buntu. Tidak ada geng dapat bersaing dengan kekuatan keluarga Fei. Seorang Chong Kyu setuju, dan saya. Bisa yang pasti, orang-orang ini tidak kehabisan uang. Jika mereka benar-benar kehabisan uang, mereka tidak akan meminta kondisi yang berlebihan seperti tebusan 200 miliar dolar AS. Ini pada dasarnya setara dengan menculik beberapa orang yang lewat di New York, dan kemudian pergi ke pemerintah AS untuk meminta seluruh armada kapal induk. Itu sama tidak realistisnya. Li Yalin mengangguk. Ini bukan untuk uang. Masalah ini bahkan lebih aneh lagi. Setelah itu, dia bertanya kepada An Chong Kyu. "Chong Kyu, apakah kamu sudah menonton video yang sedang hangat diperdebatkan di internet?" Seorang Chong Kyu mengangguk. "Saya melihatnya." Li Yalin mengerutkan kening dan berkata, "Entah kenapa, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang jahat di dalamnya." Sangat jahat. Kedua video itu satu demi satu. Di permukaan, mereka yang pertama. Mereka menekan keluarga Fei di opini publik. Tapi pada akhirnya keluarga Fei mengambil kesempatan untuk memenangkan kembali kemenangan. Membiarkan keluarga Fei memainkan permainan yang sempurna untuk menekan terlebih dahulu dan kemudian bangkit. Tapi kenyataannya, bagiku semua ini terasa seperti disengaja. Memanipulasi, hanya untuk memberi keluarga Fei kesempatan untuk menekan terlebih dahulu dan kemudian maju. Seorang Chong Kyu berkata, "Saya menelepon Anda hanya untuk mengingatkan Anda tentang hal ini. Saya juga menganggap masalah ini sangat aneh. Sejak saat itu dari video, tampaknya pihak lain hanya memainkan trik vulgar dan mengintimidasi Fei Suebin, dan metodenya juga sangat kasar. Tetapi semua yang terjadi kemudian memberi saya perasaan bahwa masalah ini tidak sekasar kelihatannya. Kasar, tetapi juga sangat akurat sehingga dia dapat memprediksi setiap gerakan keluarga Fei terlebih dahulu dan dengan sengaja menggunakan metode ini untuk memikat keluarga Fei ke publik." Li Yalin menamparkan pahanya dan berseru, "Ya. Itu dia, mereka sedang memancing. Mereka ingin memancing seluruh keluarga Fei keluar dari laut dalam dan membuat diri mereka menjadi perhatian dunia." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Chong Kyu, bagaimana menurutmu dia? Apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang Chong Kyu mendecakkan bibirnya dan berkata, "Jika mereka tidak memotong telinga Fei Haoyang, saya mungkin berpikir bahwa semua ini adalah pertunjukan bagus yang disutradarai dan diperankan oleh keluarga Fei untuk meningkatkan reputasi keluarga Fei. Peningkatan pesat juga dapat membuat Fei Haoyang terkenal dan meletakkan dasar yang luar biasa bagi Fei Haoyang. Coba pikirkan, ketika semua orang di dunia menantikan kembalinya Fei Haoyang dengan selamat, mereka akan datang lagi. Drama penyelamatan yang sukses akan membuat Fei Haoyang keluar, dan seluruh dunia akan merayakan akhir yang sempurna. Dengan ini, Fei Haoyang akan memiliki masa depan yang cerah." Li Yalin melanjutkan, "Tapi, telinga Fei Haoyang memang terpotong." Saya bertanya kepada orang. Orang menggunakan teknologi restorasi AI untuk memaksimalkan kualitas gambar video tersebut. Memperbesar gambar sepasang telinga dalam video,
dan membandingkannya dengan ciri fisik Fei Haoyang sebelumnya. Sebagai perbandingan, memang telinganya tidak salah. Iya. Seorang Chongqiu berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang membuat saya menyangkal hipotesis ini. Keluarga Fei jelas bukan manipulator di balik layar. Manipulator sebenarnya di balik layar telah merencanakan untuk menarik keluarga Fei menjadi sorotan sedikit demi sedikit. Li Yalin bertanya, memikat ular keluar dari lubangnya, dan di depan seluruh dunia. Apa tujuannya? Seorang Chongqiu berkata perlahan, karena hipotesis barusan tidak valid, maka hanya ada kemungkinan lain untuk motif pihak lain. Li Yalin berkata, maksudmu, target orang-orang ini bukanlah Fei Haoyang, tapi seluruh keluarga Fei. Itu benar, seorang Chongqiu berkata dengan penuh semangat, kami benar-benar berpikir untuk pergi bersama, Li Yalin menghela nafas. Tapi saya masih tidak mengerti mengapa mereka ingin menarik perhatian keluarga Fei. Apakah mereka akan menyerang keluarga Fei di depan seluruh dunia? Itu terlalu sombong. Seluruh dunia tidak akan memaafkan mereka. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan menjadi musuh publik. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Seorang Chongqiu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, kecuali mereka benar-benar yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Saat dia berbicara, ekspresi An Chongqiu menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia berseru, saya tahu, ini harus menjadi eksekusi publik. Eksekusi di depan umum, gumam Li Yalin, mengulangi kalimat itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berseru, saya mengerti, jika Anda berdasarkan kesimpulan Anda, pria misterius itu pasti telah menguasai skandal besar dalam keluarga Fei. Setelah skandal ini terungkap, seluruh keluarga Fei mungkin akan hancur, dan mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menarik keluarga Fei menjadi sorotan dunia, hanya untuk membuat keluarga Fei tidak bisa diubah. Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, saya kira itulah yang terjadi, Li Yalin berkata dengan ekspresi ngeri, kalau begitu, ini benar-benar eksekusi di depan umum, pertama ditekan, lalu diangkat, dan kemudian jatuh dengan keras. Pada titik ini, Li Yalin berulang kali mengetuk meja dan bergumam. Ada apa, Bumi Kan, memiliki kemampuan yang begitu hebat, mungkinkah lelaki tua dari keluarga Fei kembali untuk merebut kekuasaan? Saat An Chongqiu hendak berbicara, Li Yalin dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, bahkan jika Tuan Fei kembali, dia tidak mungkin menyerang cicitnya. Terlebih lagi, keluarga Tuan Fei yang lama telah sepenuhnya diabaikan, jadi tidak mungkin ada kekuatan misterius. Seorang Chongqiu melihat bahwa miliknya temannya bingung dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Anda, detektif Tiongkok, terkadang tidak bisa memahaminya, Li Yalin tersenyum pahit dan berkata, yang utama adalah masalah ini memang bertentangan dengan akal sehat. Jika pihak lain benar-benar kuat, tidak mungkin kita tidak mendengarnya. Kekuatan sekuat itu secara diam-diam, seorang Chongqiu tersenyum pahit dan berkata, Yalin, banyak hal memang bertentangan dengan akal sehat. Dengan kata lain, sebenarnya karena kita bodoh. Saat dia berkata, dia menatap Li Yalin dan bertanya, percaya gak? Gak percaya. Di dunia ini ada sejenis obat yang ukurannya sebesar telur puyuh, tapi gak bisa dibeli seharga 300 miliar dolar AS. Li Yalin tercengang saat mendengar ini dan berseru, apa katamu? Satu pil berharga 300 miliar dolar, apakah saya mendengarnya dengan benar? Seorang Chongqiu mengangguk dengan tegas dan berkata, ya, Anda tidak salah dengar, jumlahnya 300 miliar, Li Yalin mengerutkan kening dan berkata, apakah itu semacam obat yang ditargetkan yang dapat menyembuhkan kanker, dan dijual seharga 300 miliar dengan hak paten, tapi itu terlalu mahal. Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, itu juga paten. Anda punya ide bagus, hanya menghabiskan 300 miliar dolar AS untuk membeli pil paten China. Hanya untuk membeli pil itu, bukan hanya tidak diberikan formulanya, bahkan tidak boleh dibawa pulang. Kalau beli langsung harus memakannya di tempat. Brengsek, Li Yalin mengumpat dan berkata, apakah kamu gila? Kamu berani menjualnya seharga 300 miliar dolar AS, dia lebih kejam dari para penculik ini, dengan harga mahal, orang bodoh mana yang mau membelinya? Apa yang diucapkan Li Yalin membuat wajah An Chongqiu menjadi gelap.
Namun, dia dengan tenang mengambil gelas anggur dan menyesapnya sebelum mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ringan, "Orang idiot yang kamu bicarakan adalah aku." Li Yalin menatapnya dengan tercengang dan berkata, "Brengsek, apa yang terjadi? Apakah kamu tertipu?" "Tidak." Seorang Chongqiu melambaikan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri dengan kekuatan minumannya, "Kamu ditipu oleh orang lain. Saya meminta harga sialan 370 miliar dolar AS, dan saya berharap saya bisa langsung berlutut di depan mereka, tetapi mereka menolak menjualnya kepada saya dan mengusir saya dari tempat pelelangan." Li Yalin merasa ketiga pandangannya telah diubah, dan tanpa sadar dia bertanya, "Jenis apa obat? Bisakah Anda meminta 370 miliar dolar AS? Apa konsep 300 miliar dolar AS? Nilai pasar Alibaba saat ini hanya 292,8 miliar dolar AS. Dengan kata lain, jika seluruh Alibaba dimasukkan, kamu masih tidak bisa mendapatkannya, obat." Seorang Chongqiu berkata dengan sangat serius, "Saya tidak bisa mengubahnya. Jika saya bisa, saya pasti sudah mengubahnya sejak lama. Bahkan jika saya mengerutkan kening, nama keluarga saya adalah An." Setelah itu, An Chongqiu memandang Li Yalin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu seorang polisi. Kenapa kamu begitu tertarik dengan saham? Bagaimana dengan perdagangan saham?" Li Yalin mencibir dan melambaikan tangannya, "Jangan sebutkan itu lagi. Saya punya tabungan dan membeli semua saham perusahaan ini. Sejauh ini, saya telah kehilangan lebih dari setengahnya. Sial." Seorang Chongqiu memarahi, "Sial, Anda harus memberitahu saya ketika Anda berdagang di pasar saham. Saya akan memberi Anda beberapa informasi, dan apakah Anda pendek atau panjang, saya yakin Anda akan mendapat untung beberapa kali lipat." Li Yalin serius, berkata, "Anda kenal saya tidak punya banyak uang, dan saya memiliki begitu banyak kebenaran sehingga saya tidak punya tempat untuk menggunakannya. Selain itu, saya adalah seorang polisi federal. Jika saya masih mengandalkan informasi orang dalam untuk memperdagangkan saham, maka saya dengan sadar melanggar hukum dan FBI akan menyelidiki saya." "Iya." Seorang Chongqiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Sudah lama ku bilang, jangan jadi polisi. Itu tidak ada artinya, tapi kamu tidak mendengarkannya." Li Yalin melambaikan tangannya. "Jangan bicara tentang saya. Mari kita bicara tentang Anda. Jenis obat apa? Jenis obat apa itu? Bisakah nilainya mencapai 300 miliar dolar AS?" Seorang Chongqiu berkata dengan sedikit ketertarikan, "Itu semacam yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh, menghidupkan kembali pohon yang mati, dan membuat manusia. Obat ajaib yang dapat memutar balik waktu 20 tahun." Li Yalin mengerutkan kening, bagaimana bisa ada hal ajaib seperti itu? Menonton terlalu banyak film. Seorang Chongqiu tersenyum dan berkata, "Kamu belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kamu tidak akan percaya tidak peduli apa yang aku katakan. Tetapi ketika kamu melihat efeknya dengan mata kepalamu sendiri, kamu akan sama terpesonanya denganku." Saat dia mengatakan itu, An Chongqiu menceritakan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri di pelelangan pil peremajaan hari itu. Situasinya dijelaskan kepada Li Yalin. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang dan Li Yalin berseru, "Sungguh luar biasa, ada hal yang begitu ajaib di dunia ini. Sungguh ajaib sehingga saya tidak dapat membayangkan bahwa itu ada hubungannya dengan dasar ilmiah apapun. Rasanya seperti saya belajar di Amerika Serikat. Membaca begitu banyak buku itu sia-sia." Seorang Chongqiu tertawa dan berkata, "Jadi saya hanya mengatakan bahwa ada banyak hal yang menurut kami tidak mungkin. Mungkin bukan karena ada masalah dengan masalahnya sendiri, tetapi kita tidak cukup tahu." Li Yalin menghela nafas, berkata, "Jika ada obat seperti itu, orang tua saya mungkin dapat hidup beberapa tahun lagi. Tetapi tidak ada gunanya. Saya tidak mampu membeli obat ini." Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, menatap An Chongqiu, dan bertanya, "Mengapa kamu membeli ini? Untuk siapa ini?" Seorang Chongqiu menghela nafas pelan, "Saya membelinya untuk orang tua itu. Gejala penyakit Alzheimer-nya menjadi semakin serius sekarang." "Penyakit Alzheimer mutisme?" Li Yalin berseru, "Itu penyakit Alzheimer, kan? Kapan Paman An terkena penyakit ini?"
An Chong Kyu berkata dengan emosi, saya telah sakit selama lebih dari 2 tahun. Pada awalnya, saya menemukan bahwa dia selalu lebih mudah untuk dilupakan. Terkadang ketika Anda meletakkan sesuatu, Anda tidak dapat mengingat di mana Anda meletakkannya dalam sekejap mata. Anda baru saja mengatakan sesuatu, tapi dalam sekejap kamu melupakannya lagi, lalu mengatakannya lagi, atau jika kamu mengatakan sesuatu kepadanya, dia memahaminya saat itu, lalu berbalik dan mengatakannya lagi. Izinkan saya bertanya lagi. Saat itu, kami sudah meminta para ahli terbaik untuk turun tangan, dan juga mengajaknya melakukan beberapa pelatihan sistematis untuk memerangi penyakit tersebut. Namun, penyebab penyakit ini adalah penurunan fungsi otak, jadi secara medis tidak ada pengobatan yang efektif, dan kondisinya terus memburuk setelah itu. Berbicara tentang hal ini, An Chong Kyu tersenyum pahit dan berkata, kamu bilang penyakit ini sangat aneh. Semakin baru penyakitnya, semakin sulit untuk diingat, tetapi semakin jauh segala sesuatunya, semakin ringan hal itu diingat. Ketika penyakit lelaki tua itu berkembang hingga 4 atau 5 tahun terakhir ini benar-benar terlupakan. Anak saya jelas-jelas memberinya cicit, tetapi dia selalu merasa bahwa anak saya belum menikah. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya mendesaknya untuk segera menikah. Belakangan, kondisinya terus memburuk. Dia tidak dapat mengingat apapun selama 10 tahun terakhir. Dia tidak akan mengenali anak saya ketika dia melihatnya lagi, karena dalam kondisinya dalam ingatanku, anakku adalah pemuda 10 tahun yang lalu. Keadaan. Ketika Li Yalin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Paman An adalah sosok yang kuat di antara orang-orang Tiongkok di seluruh dunia. Dia telah berat sepanjang hidupnya. Menderita penyakit ini benar-benar merupakan siksaan yang hebat baginya. Seorang Chong Kyu. Menutupi dia berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mata sedikit merah, kondisinya semakin memburuk, dan ingatannya semakin buruk, memburuk dari 3 menjadi 5 tahun menjadi 10 tahun, dan setengah tahun yang lalu menjadi hampir 20 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, An Chong Kyu terdiam sejenak, dan air mata tidak bisa menahan keluar dari matanya. Mata Li Yalin membelalak dan dia berseru, Chong Kyu, apa yang terjadi dengan adikmu, hampir 20 tahun yang lalu? Iya, seorang Chong Kyu meratap, ingatannya sekarang tersangkut di ingatanku. Masa ketika adikku baru saja meninggal adalah tahap paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat itu, dia menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri serta menitikkan air mata setiap hari. Saat ingatannya tertahan di sini, dia bangun setiap hari dan hanya diam-diam aku menangis sambil memegangi foto saudara perempuan saya, dan terus mengatakan bahwa saya telah membunuh saudara perempuan saya, dan seluruh kondisi saya menjadi sangat buruk. Li Yalin buru-buru bertanya, lalu apakah dulu lebih baik? Maksud saya adalah, ketika ingatannya terus berlanjut menurun untuk jangka waktu tertentu, ke tahap di mana dia dan saudara perempuanmu berperang dingin dan marah sebelum saudara perempuanmu mengalami kecelakaan, bukankah lebih baik baginya? An Chong Kyu diam-diam dia mengguncangnya kepala dan berkata, saya pikir begitu sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia tidak mengalami penurunan ingatan apapun dalam 6 bulan terakhir. Mungkin periode waktu ini merupakan pukulan besar baginya, jadi ingatannya telah memburuk. Aku tidak bisa melewati terjebak di sini. Li Yalin tertegun sejenak, dan kemudian bergumam setelah beberapa saat, ingatan itu terjebak dalam tahap kehidupan yang paling menyakitkan. Ini terlalu kejam, ya. Seorang Chong Kyu berkata dengan mata merah, ini sangat kejam. Jadi selama 6 bulan terakhir, pada dasarnya setiap hari ketika dia bangun, dia harus mengalami rasa sakit karena kehilangan putri kesayangannya. Saat dia mengatakan itu, dia memukuli jantungnya, mengertakkan gigi dan berkata, sebagai seorang anak, melihat ayahku sendiri hidup dalam kesakitan yang luar biasa setiap hari, hatiku, rasanya tidak enak. Hidung Li Yalin juga sedikit sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya. Setelah menggosoknya, dia bertanya, apa kata dokter? Pengobatan, bahkan jika itu memperburuk keadaannya. Seorang Chong Kyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak ada yang dapat dilakukan dokter. Penyakit semacam ini tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk.
Di analisis terakhir, ini adalah iblis dalam diri orang tua itu sendiri, dan dia belum benar-benar melepaskannya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini, An Chong Kyu menyesap anggur dan berkata kepada Lee Yalin, jadi kamu bisa mengerti kenapa aku, orang bodoh, rela mengeluarkan lebih dari 300 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan itu. Dengan itu, orang tua itu akan bebas. Lee Yalin tidak berkata apa-apa dan menuangkan gelas anggur sendirian, penuh. Lalu meminum semuanya dalam sekali teguk. Lalu berkata dengan perasaan bersalah, maafkan aku Chong Kyu, mulutku yang buruk sangat bau, tidak usah pedulikan. Seorang Chong Kyu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, tapi aku masih tidak tahu seperti apa sifatmu. Lee Yalin mengangguk dan bertanya kepadanya, lalu apa rencanamu selanjutnya, seorang? Chong Kyu berkata, kembalilah dan bersantai. Saya harus pergi ke China lagi setelah beberapa saat untuk melihat apakah saya dapat menemukan pemilik pil peremajaan. Apapun yang terjadi, saya harus meminta pil peremajaan darinya. Pada titik ini, dia menghela nafas. Dengan suara, dia melihat botol anggur yang hampir habis, dan berkata dengan lembut dengan mata kosong, bahkan jika orang tua itu membuat banyak kesalahan saat itu, jika kamu menambahkan semua dosanya, dia menderita dalam 6 bulan terakhir, dia telah melunasi utangnya. Kata-kata seorang Chong Kyu membuat Lee Yalin terdiam lama. Dia hanya mendengar sedikit tentang kejadian An Cheng Ki saat itu. Karena kepekaan profesionalnya, dia pernah ingin mencari tahu rahasia apa yang ada di balik kejadian itu. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan dia menyimpannya, rahasia. Jadi dia tidak membuat masalah lagi untuk dirinya sendiri. Namun, memikirkan An Cheng Ki, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Chong Kyu, adikmu, sungguh disayangkan. Jika dia masih hidup, dunia orang kaya akan menjadi situasi yang berbeda. An Chong Kyu. King dia mengangguk ringan. Sebagai adik laki-laki dengan perbedaan usia terkecil antara An Cheng Ki dan An Cheng Ki, dia paling tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki adiknya. Dapat dikatakan bahwa keluargaan seperti sekarang ini, setengah dari pujiannya adalah kepada nenek moyang keluargaan, dan setengah dari pujiannya adalah kepada saudara perempuan An Cheng Ki saja. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Adikku harus kuat dalam hidup dan tidak pernah menyerah pada hal-hal yang telah dia putuskan. Orang tua itu juga sangat mencintainya. Jika dia tidak bersikeras untuk menikah jauh pergi, lelaki tua itu tidak akan berperang dingin dengannya selama bertahun-tahun. Jika saudara perempuanku tidak menikahi Ye Changying, tidak banyak hal yang akan terjadi di masa depan. Saat dia mengatakan itu, An Chong Kyu tidak dapat membantu tapi melambaikan tangannya dan mendesah pelan, hei, sekarang aku hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Ye Changying, Lee Yalin bergumam di mulutnya dan berkata, aku sama sekali tidak memiliki kesan tentang Ye Changying. Seharusnya begitu karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang Chong Kyu mengangguk dan berkata, itu normal jika kamu belum pernah melihatnya. Orang tua itu selalu meremehkannya. Dia jarang datang ke keluargaan, kata Lee Yalin buru-buru. Izinkan saya bertanya, mengapa lelaki tua itu memiliki prasangka yang begitu besar terhadap saudara ipar Anda? Seorang Chong Kyu mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, sebenarnya, keluarga saudara ipar saya juga diberi peringkat sangat tinggi di tanah air, bahkan sempat menduduki posisi pertama dan kedua. Namun dibandingkan dengan Anjia masih tertinggal jauh, apalagi saat keduanya saling jatuh cinta. Kebetulan itu adalah tahap kebangkitan Silicon Valley. Adikku, serangkaian investasi yang dia lakukan di Silicon Valley mulai menghasilkan keuntungan yang gila-gilaan, sehingga lelaki tua itu selalu merasa bahwa kakak iparku sengaja mendekati adikku hanya untuk berumah tangga, dan dia memiliki beberapa prasangka tentangnya, bukan untuk menyebutkan bahwa kakak ipar saya ingin membawa saudara perempuan saya ke Tiongkok. Orang tua itu sangat mencintai saudara perempuan saya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dibawa ke belahan bumi lain, bagaimana dia bisa setuju? Saat dia berbicara, An Chong Kyu berkata lagi, kakak iparku adalah pria yang tangguh. Faktanya, pada saat itu, wanita tua itu sedang melakukan pekerjaan pria tua itu.
Jadi dia berpikir dia mungkin juga membiarkan saudara ipar saya tinggal di Amerika Serikat. Setelah mereka menikah, mereka tinggal dan berkembang di Amerika Serikat. Orang tua itu kemudian mengalah. Itu artinya selama saudara ipar saya tetap tinggal, saya tidak akan lagi keberatan dengan pernikahan mereka. Li Yalin berseru, apakah lelaki tua itu bermaksud menjadikan saudara ipar Anda sebagai menantu? Tidak bisa dikatakan sebagai menantu mertua. An Chongqiu menjelaskan, orang tua itu hanya bermaksud agar mereka berdua tinggal dan berkembang di Amerika Serikat. Orang tua itu tidak mengatakan bahwa ketika mereka melahirkan anak di masa depan, nama keluarga mereka akan menjadi An. Hal semacam ini tidak boleh dianggap sebagai menantu, kan? Li Yalin menggelengkan kepalanya dan berkata, perbedaan besar, tidak. Kamu harus tahu bahwa aku bukan manusia Phoenix atau anak malang tanpa apa-apa. Saya juga dari keluarga terkenal, tetapi saya tidak sekaya Anjia. Bagaimana saya bisa menerima kondisi tinggal di keluarga wanita dan berkembang? An Chongqiu mengangguk, ini juga terjadi, tetapi yang lama laki-laki sendiri merasa ini sudah merupakan konsesi yang besar, dan pihak lain seharusnya tidak keberatan saat ini. Tapi kakak ipar saya merasa ini adalah masalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan, jadi kedua belah pihak tidak pernah mampu menyelesaikan perbedaan mereka. Li Yalin mengangguk sedikit, terdiam sejenak, lalu bertanya, oh, ngomong-ngomong, aku ingat adikmu punya seorang putra, suatu kali dia membawa anak itu kembali untuk melihat yang lama nyonya. Saya juga bertemu dengannya. Bagaimana kabar anak itu sekarang? Seorang Chongqiu terkejut sesaat, lalu menghela nafas, dan berkata dengan sedikit melankolis, setelah saudara perempuan dan saudara ipar saya mengalami kecelakaan, keponakan saya menghilang. Bertahun-tahun banyak orang yang mencarinya, namun belum ada petunjuknya. Meski lelaki tua itu tidak pernah mengatakannya, nyatanya ia tak berhenti mencarinya selama 20 tahun terakhir. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, pada tahun saudara perempuan saya mengalami kecelakaan, lelaki tua itu mendirikan dana perwalian khusus di Morgan Bank dan memasukkan $1 miliar AS ke dalamnya setiap tahun. Uang ini memiliki dua kegunaan. Satu khusus digunakan untuk mencari keponakan saya, dan yang lainnya adalah untuk memberinya sisa uang setelah menemukannya. Tidak, 20 tahun telah berlalu, dan total $20 miliar AS telah diinvestasikan. Mempekerjakan beberapa tim untuk menemukan orang di seluruh dunia akan menelan biaya kurang dari setengahnya, sekitar 6 hingga 7 miliar dolar. Li Yalin tercengang saat mendengar ini, dan berseru, menemukan seseorang membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya, seorang Chongqiu menjelaskan, di era informasi, tampaknya mudah untuk menemukan orang, tetapi kenyataannya dunia ini sangat besar. Jika Anda melewatkan satu sudut pun, Anda mungkin tidak dapat menemukan orang ini dalam hidup Anda. Begitu banyak tim diharuskan memetakan dunia. Setelah menyebar, sedikit pencarian selimut, ratusan ribu orang, berlarian, orang makan makanan kuda, biayanya memang sangat tinggi. Selain itu, ada biayanya intelijen. Terlepas dari apakah informasi tersebut berguna atau tidak, selama ada umpan balik, Anda harus membayar biaya tertentu, dan Anda tidak dapat meminta bantuan kepada pemerintah setempat, polisi, atau geng untuk hal semacam ini, karena Anda khawatir dengan kebocoran informasi dan niat baik, jadi Anda harus menemukannya sedikit demi sedikit dengan tim Anda sendiri. Dan begitu tersangka ditemukan, kita harus melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan DHA pihak lain untuk perbandingan. Ini adalah juga memerlukan biaya yang sangat besar. Perbandingan DNA saja telah dilakukan puluhan juta kali selama bertahun-tahun. Li Yalin bertanya dengan bingung, hanya itu? Tidak, seorang Chongqiu menghela napas. Aneh rasanya mengatakan bahwa saya telah mengunjungi hampir semua tempat dengan orang-orang di dunia, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Mungkin saya berada di arah yang salah. Li Yalin bertanya lagi, apakah Anda menemukannya di Tiongkok? Tentu saja, seorang Chongqiu berkata. Pada saat itu, kami mulai dari tempat kejadian itu terjadi. Setelah kejadian itu dijungkirbalikkan, secara bertahap menyebar ke seluruh negeri. Jika kami tidak dapat menemukannya di seluruh negeri, kami mencarinya. Negara-negara yang berbatasan dengan daratan, lalu menyebar ke seluruh Asia, lalu menyebar ke seluruh dunia.
dan saya mencari kemana-mana, tetapi tidak ada kabar. Li Yalin bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk memeriksa keluarga kakak iparmu? Mungkin mereka menyembunyikan anak itu, seorang. Chong Qiu berkata sambil tersenyum, tentu saja kami memeriksanya. Kami tidak hanya memeriksanya, tetapi dalam beberapa tahun pertama, kami mengirimkan tim terbaik untuk memantau mereka, tetapi kami tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Tapi kami tidak menyerah, lagi pula, siapa di antara keluarga besar ini yang tidak tahu cara bermain trik? Karena sangat berhati-hati, kami tidak akan menyerah sampai kami mendapatkan konfirmasi 100%, karena takut mereka menyembunyikannya terlalu dalam. Jadi, 15 tahun yang lalu, kami mengirim sekelompok orang lain untuk menyusup ke barisan mereka. Salah satu dari mereka membutuhkan waktu 10 tahun penuh untuk menjadi kepala pelayan pribadi pewaris pertama keluarga mereka. Jangka waktu itu hampir 5 tahun yang lalu. Pada saat itulah kami akhirnya bisa yakin 100% bahwa keluarga kakak ipar saya tidak mengetahui keberadaan keponakan tertua saya, dan orang tua mereka sama seperti kita, mencarinya kemana-mana. Lihat ini, kami hanya menggunakannya untuk memastikan apakah orang tersebut ada di keluarga saudara ipar saya, atau apakah mereka mengetahui petunjuk apapun. Setelah itu 15 tahun, semua tenaga, material, dan energi yang dimasukkan ke dalamnya pada dasarnya sia-sia. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan. Melihat keranjang bambu itu kosong, kami menarik semua orang kembali. Setelah mendengarkan kata-kata Chong Qiu, Li Yalin sepenuhnya mengubah pandangannya dan menghela nafas, kamu lebih kejam daripada perang mata-mata. Seluruh perang dunia II hanya memakan waktu 6 tahun dari tahun 1939 hingga 1945, tetapi kamu sebenarnya bertahan selama 15 tahun. Iya, seorang Chong Qiu berkata dengan serius, soalnya, gaya melakukan sesuatu di keluarga besar ini pada dasarnya sama. Mereka tidak takut mengeluarkan uang, tidak takut membuang waktu, dan tidak takut membuang energi. Bagaimanapun caranya, mereka hanya ingin tidak meninggalkan jejak. Salahnya, Anda bahkan tidak dapat membayangkan proyek tersembunyi di balik ini. Untuk mengirimkan bakat yang kami kembangkan ke beberapa keluarga besar di negara ini tanpa meninggalkan jejak apapun, kami bersama-sama bekerja sama dengan Tiongkok lebih dari 10 tahun yang lalu untuk meluncurkan program guna mendorong kembalinya pelajar Tiongkok luar negeri terbaik untuk pembangunan. Dalam kegiatan ini, kami mengirim hampir 100 lulusan Tiongkok perantauan dari universitas-universitas besar di Amerika Serikat kembali ke Tiongkok, sehingga mereka dapat bergabung dengan keluarga-keluarga ini dan bekerja keras dari awal melalui perekrutan sosial. Kami terus melakukan ini selama lebih dari 10 tahun, dan selama 10 tahun ini, kami terus membayar biaya tinggi kepada orang-orang ini secara pribadi. Jadi Anda bisa mengerti mengapa begitu banyak uang dihabiskan, kan? Li Yalin mengangguk. Dia menghela nafas dengan emosi. Saya mengerti. Butuh waktu sekitar 20 tahun untuk menghabiskan miliaran dolar untuk hal yang tidak membuahkan hasil. Hanya Anda orang kaya yang mampu membakarnya begitu banyak uang. Chong Qiu tersenyum tipis, ini tidak seperti membakar uang. Meskipun saya menghabiskan begitu banyak, uang itu dibelanjakan sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Dan uang itu ditempatkan dalam perwalian untuk mendapatkan bunga majemuk. Keuntungannya juga sangat besar. Sampai setengah tahun yang lalu, saldo rekening hampir 356 miliar. Li Yalin berseru, mengapa begitu banyak, bukankah sudah menghabiskan beberapa miliar? Seorang Chong Qiu mengangguk dan berkata, biar Anda dapat menghasilkan uang sampingan, pendapatan perwalian sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan di tahun-tahun yang baik adalah normal untuk mendapatkan lebih dari 10 poin setahun. Ditambah lagi ini adalah model bunga majemuk, jadi uangnya secara alami akan terus tumbuh. Berbicara tentang ini, Chong Qiu menambahkan berkata, jadi, sepertinya kami bodoh, bahkan keras kepala, dan menghabiskan banyak uang dengan sia-sia. Tetapi kenyataannya, kami tidak mengeluarkan apapun, dan di sana adalah orang-orang yang berdedikasi untuk melakukan segalanya, dan kami tidak harus melakukannya sendiri. Setelah penghitungan akhir buku besar, sebenarnya ada sedikit keuntungan.
Li Yalin yakin dan menghela nafas, bunga bertambah dan uang menghasilkan uang. Di masa damai, kekayaan kalian orang kaya benar-benar abadi. Setelah itu, dia menertawakan dirinya sendiri. Yixiao, tidak seperti saya. Saya hanya tahu cara menangkap orang dan menyelesaikan kejahatan. Saya tidak punya kecerdasan finansial. Seorang Chongqiu berkata dengan serius. Secara teoritis, selama keturunan orang kaya menjaga tangannya sendiri dan tidak mengambil uang, bahkan jika orang kaya hanya memiliki 100 juta dolar AS, jika dia menaruhnya di perwalian, dia dapat memastikan bahwa keturunannya tidak akan pernah kekurangan uang. Li Yalin hanya bisa menghela nafas. Jika Anda dapat menemukan keponakan buyut Anda, bukankah kekayaannya akan hilang begitu saja? Meningkat sebesar 30 hingga 40 miliar AS dolar. Lebih dari itu, seorang Chongqiu berkata, ketika kondisi orang tua itu memburuk, dia takut suatu hari dia akan menjadi bingung dan kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi dia mengisi 6 dolar lagi ke dalam rekening sekaligus. Lebih dari 10 miliar, cukup untuk mengumpulkan 100 miliar, dan kemudian dia mengubah persyaratan perwalian. Pokok 100 miliar tidak akan dipindahkan, dan semuanya akan dicadangkan untuk keponakan tertua saya. Dia akan hanya menggunakan keuntungan tahunan untuk mencari seseorang. Tetapi meskipun demikian, keuntungannya akan mencapai beberapa miliar dolar setahun. Jadi, jika saya dapat menemukan keponakan tertua saya, kekayaan bersihnya akan meningkat sebesar 100 miliar dolar AS. Setelah mendengar ini, Li Yalin menyalakan cerutu, menghisapnya panjang-panjang, lalu duduk tegak, meluruskan kerah bajunya, dan menyeringai, Chongqiu, apa pendapatmu tentang aku menjadi keponakanmu? Seorang Chongqiu terkejut, tapi kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan dan memarahi sambil tersenyum, persetan, Paman, Li Yalin tertawa dan berkata, menjadi keponakanmu itu sepadan 100 miliar dolar AS, menurut caramu orang kaya bermain. Kamu akan menghabiskannya sampai mati tanpa menghabiskan semua bunganya. Seorang Chongqiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya tidak tahu apakah keponakan saya masih dapat ditemukan. Jika dia dapat ditemukan, dia mungkin harus menanggung kesulitan selama bertahun-tahun, mengingat kontribusi ibunya kepada keluargaan. 100 miliar dolar AS tidak banyak, saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penyesalan. Sayang sekali orang tua itu sakit. Jika Anda benar-benar melihatnya, Anda mungkin tidak dapat mengenalinya. Bahkan jika Anda memberitahu orang tua itu bahwa itu adalah dia, orang tua itu mungkin tidak percaya. Jika orang tua itu sehat, jika Anda benar-benar bertemu dengannya, Anda mungkin tidak percaya. Saya khawatir dia akan memberinya lebih banyak uang. Meskipun dia jarang berbicara begitu banyak bertahun-tahun, dia sangat merindukan cucu ini di dalam hatinya. Segera, dia berkata, oh, ngomong-ngomong, wanita tua itu juga menabung banyak uang untuk cucunya. Dia selalu berkata bahwa dia akan memberikannya ketika dia menemukannya. Meski tidak sebanyak 180 miliar, pasti 18 miliar, masih ada beberapa. Li Yalin sudah sedikit mati rasa karena keterkejutannya, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya bercanda, sebagai seorang paman, tidakkah kamu mengucapkan terima kasih? Apakah perlu mengatakan itu? Seorang Chongqiu berkata dengan serius. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah saudara perempuan saya. Jika keponakan saya dapat ditemukan kembali, saya akan memberi Anda 18,8 miliar yuan. Kai Feng, Zhao Nan, dan Youyu, mereka bertiga, diperkirakan begitu satu orang tidak boleh kurang dari 100, lagi pula, jumlahnya hampir 2000. Li Yalin tidak bisa tertawa atau menangis. Jika kamu mencabutnya, kamu akan menjadi orang terkaya di dunia menurut Forbes. Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, itu tidak masuk hitungan. Hitung. Jika kita menghitung orang terkaya di dunia, orang yang saat ini berada di peringkat pertama bahkan tidak akan masuk 10 besar. Berbicara tentang ini, An Chongqiu hanya bisa menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri. Hei, jadi bagaimana dengan 200 miliar? Kedengarannya banyak. Tetapi pada saat kritis, Anda bahkan tidak dapat membeli satu pun pil peremajaan, Li Yalin berkata sambil mencibir, sepertinya kamu memiliki kebencian yang mendalam terhadap pil peremajaan ini.
Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata dengan serius, "Kebencianku terlalu besar. Aku, An Chongqiu, telah tumbuh dewasa dan memiliki tidak pernah menderita sedih sekali. Pemilik pil peremajaan pastilah seorang yang berkarakter, saya memberinya 370 miliar dolar AS, tetapi baginya, uang sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan prinsipnya." Setelah mengatakan itu, An Chongqiu bertanya kepada Li Yalin, "Tahukah Anda seperti apa Tuan Fei Jian Zhongfei, anakku merebut kekuasaan?" "Tidak yakin." Li Yalin berkata, "Keluarga Fei tidak merilis berita apapun ke dunia luar. Mereka mengatakan bahwa lelaki tua itu sudah tua dan dewan direksi dengan suara bulat percaya bahwa dia tidak cocok menjadi kepala keluarga. Tapi saya ketahuilah bahwa mereka pasti telah mengambil kesempatan untuk memanfaatkan orang tua itu untuk pergi ke Tiongkok. Kesempatan itu membuat orang tua itu berlalu begitu saja." Seorang Chongqiu mendengus dan berkata, "Itu hanya kata-kata untuk mengatakan bahwa kamu sudah tua. Bahkan gabungan orang-orang tak berguna dalam keluarga Fei tidak sebaik Tuan Fei yang berusia lebih dari 90 tahun. Alasan sebenarnya di sini adalah Tuan Fei saya juga pergi ke pelelangan pil peremajaan, dan dia menawarkan harga 200 miliar dolar AS. Awalnya, setelah saya diusir, dialah yang seharusnya berhasil membeli pil peremajaan, tetapi putranya Fei Sanhai memblokirnya. Jalan keluarnya, sama saja dengan memutus mata pencahariannya. Mengingat kondisi fisik lelaki tua itu, menurut saya paling lama hanya bertahan 1 tahun. "Brengsek," Li Yalin berseru, "ini sangat bodoh, jelas sekali saya tidak ingin orang tua itu hidup terlalu lama, dan saya tidak ingin dia menghabiskan terlalu banyak uang." "Iya." Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata, "Jadi, setelah saya mendengar fakta bahwa cucu Fei Sanhai diculik dan meminta uang tebusan 200 miliar, menurut saya itu cukup menarik. Bukankah ini hanya jalan surga dan reinkarnasi?" Pada saat yang sama, pengurus rumah tangga keluarga Fei dan beberapa rekan terdekatnya segera menghubungi keluarga internasional pemilik Concorde. Setelah kejadian ini, Fei Sanhai tidak sabar untuk membeli Concorde untuk mengatasi kemungkinan keadaan darurat di masa depan. Pasalnya, keluarga Fei yang tidak memiliki Concorde mengirim orang untuk terbang dari New York ke Jepang yang memakan waktu setidaknya 13 jam. Tapi dengan Concorde, pesawat itu bisa tiba dalam waktu 5,5 jam. Dalam waktu normal, selisih 7 atau 8 jam bukanlah apa-apa. Namun jika saat kritis, waktu tersebut cukup menghasilkan terlalu banyak variabel. Karena pembelian Concorde merupakan kebutuhan yang wajar bagi keluarga Fei dan tidak dianggap rahasia, maka para bawahan ini tidak menghindari orang. Pada dasarnya mereka mencari tempat yang relatif sepi lalu buru-buru mulai berkomunikasi melalui telepon. Semua orang diam-diam bersaing satu sama lain. Siapapun yang bisa membantu keluarga Fei mendapatkan Concorde untuk pertama kalinya pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika pelayan kembali ke villa pertama dengan jam tangan Richard Mille yang dipersembahkan oleh Qiao Feiyun, dia terkejut menemukan banyak orang yang menelepon terus-menerus, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Dia ingat penjelasan Qiao Feiyun dan dengan cepat menemukan asisten pria yang selalu tertarik padanya dan bahkan ingin melangkah lebih jauh dengannya berkali-kali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Song Peng, kenapa kamu belum istirahat dari pekerjaan?" Dia dipanggil Song Peng. Laki-laki Peng adalah salah satu orang kepercayaan kepala pelayan keluarga Fei. Dia selalu mengagumi kecantikan pelayan dan sudah memikirkan pikirannya. Namun, pelayan itu juga tahu bahwa dia hanya memiliki pemikiran seperti itu, tentang dia, bukan tentang dirinya sendiri. Dia jatuh cinta dan menikah secara normal, jadi dia tidak pernah memberinya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Song Peng tidak terkejut melihatnya saat ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Mengapa kamu tidak pulang kerja?" Pembantu itu berkata, "Saya mengkhawatirkan kesehatan nenek. Jadi saya datang untuk memeriksanya. Mari kita lihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu." Song Peng mengangguk tanpa ragu. Melihat tidak ada orang di sekitar, dengan senyum agak sembrono di wajahnya, dia berkata, "Xiao Yuan adalah libur kerja di akhir pekan. Aku akan menjagamu. Bagaimana kalau kamu pergi ke Las Vegas?" "Pergi ke Vegas?" Pelayan itu berkata dengan canggung. "Hanya kita berdua." "Iya."
kata Song Peng dengan sambil tersenyum, tentu saja kita berdua. Nah, Beyoncé baru-baru ini mengadakan pertunjukan besar di kasino Las Vegas. Bukankah kamu selalu menyukainya? Biarkan aku membawamu ke sana untuk melihat dunia. Pelayan itu tidak berkata apa-apa. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Jika dia pernah mendengar hal seperti itu di masa lalu, dia pasti akan merindukannya. Tapi sekarang, bagaimana Beyoncé bisa menarik perhatiannya? Menurutnya, dia akan menjadi nyonya muda keluarga Kiao di masa depan. Jadi, dia hampir siap untuk langsung menolak. Namun, dia ingat instruksi Kiao Feiyun, jadi dia dengan sengaja tetap waspada, menatap Song Peng, dan berkata sambil tersenyum, jika ada kesempatan, tentu saja saya tidak punya masalah, tetapi ada banyak barang di rumah sekarang, kita tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu, sulit untuk istirahat dari pekerjaan, kan? Song Peng meringkuk bibirnya dan berkata dengan santai, kami hanyalah pencari nafkah biasa. Kami harus istirahat jika sudah waktunya istirahat. Di sana tidak perlu terlalu khawatir tentang keluarga Tuan. Selain itu, terkadang kamu ingin mengkhawatirkannya. Ini mungkin bukan giliranmu. Ambil contoh pelayanmu. Biasanya, banyak pelayan yang bergiliran. Jika terjadi sesuatu, semua orang tidak akan istirahat dan bergegas ke kamar nenek. Nenek juga akan menderita. Tidak. Pembantu itu mengangguk. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Song Peng berkata sambil tersenyum, inilah situasinya. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada pelayan itu berkata, saya sedang menegosiasikan masalah besar sekarang, dan itu hanya dapat diselesaikan dalam 2 hari ini. Bonus pasti akan sangat diperlukan ketika saatnya tiba. Kapan saya mendapat bonusnya? Saya akan membawa Anda ke Las Vegas untuk bersenang-senang beberapa hari. Kata pelayan itu, orang-orang mencemooh dalam hati mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, daftar besar apa itu? Ceritakan padaku. Itu juga akan memuaskan rasa penasaranku. Song Peng mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saya ingin membeli concorde. Saya kebetulan tahu bahwa ada sebuah keluarga di Prancis yang memiliki concorde di tangan mereka dan ingin menjualnya. Dan mereka bekerja sama dengan orang-orang mereka. Pembantu itu bertanya dengan bingung, apa itu concorde? Song Peng menjelaskan, pesawat penumpang supersonik yang dapat terbang lebih dari 2000 km per jam. Pembantu itu bertanya lagi, apa gunanya membeli pesawat seperti itu, pesawat cepat? Tentu saja akan berguna, Song Peng berkata dengan serius. Ini tuan kedua mengirim seseorang ke Jepang. Jika tidak ada concorde, penerbangan akan memakan waktu setidaknya 13 jam. Jika ada concorde, itu bahkan tidak akan memakan waktu setengahnya. Ketika pelayan itu mendengar tentang Jepang, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kiao Feiyun padanya. Dia memperhatikan apakah ada yang menyebut ninja Jepang. Jadi dia langsung menjadi waspada. Pada saat yang sama, mentalitas keinginan untuk meraih kesuksesan membuatnya waspada. Namun mau tak mau ia merasa bersemangat. Dia tidak sabar untuk melakukan sesuatu untuk Kiao Feiyun, untuk membuktikan kepadanya bahwa meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan belum membaca banyak buku, dia pasti bisa memainkan peran sebagai nyonya muda di Kiao, keluarga di masa depan. Jadi, dia dengan cepat bertanya ragu-ragu, pergi ke Jepang? Apakah kamu mencari ninja Jepang itu atau semacamnya? Song Peng sedikit terkejut, merasa sedikit terkejut. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya untuk sesaat, dan kemudian dia berkata dengan santai, jangan bicara omong kosong tentang ini, ketahuilah sendiri. Pembantu itu sangat bersemangat dan mengangguk dengan cepat, oke, saya tahu, ngomong-ngomong, Song Peng, saya harus pergi ke rumah nenek untuk melihat-lihat, tentang Las Vegas, jika itu nyaman bagimu, katakan saja padaku. Song Peng terkekeh dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan membuat janji denganmu terlebih dahulu. Pelayan itu berkata, kalau begitu aku akan membuat janji pertama, ini sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lagu, aku tidak akan pernah membiarkanmu terbang kali ini. Setelah pelayan itu pergi, dia tidak segera pergi ke kamar nenek, tetapi segera pergi ke kamar mandi yang kosong, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke Kiao Feiyun. Isi pesannya adalah, Guru Kiao,
Saya baru tahu bahwa guru telah mengirim seseorang untuk terbang ke Jepang untuk mencari ninja Jepang. Saya juga mendengar bahwa menurutnya pesawat biasa terbang terlalu lambat, dan dia berencana membeli pesawat bernama Concorde. Setelah mengirimkan pesan ini, pelayan itu menempelkan telepon ke dadanya dengan kedua tangan, menunggu dengan penuh harap kekasihnya mengirimkan pujiannya. Namun, dia tidak menunggu jawaban Qiao Feiyun, karena ketika Qiao Feiyun melihat pesan ini, dia langsung melompat dari tempat tidur, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, dia melihat telepon dengan wajah ngeri dan bergumam, "Sial, ini sudah berakhir, mungkin kali ini benar-benar sudah berakhir." Bersambung.